Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Taib, kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih seputar al-aqidah al-islamiyah. Taib, kita sekarang masuk ke pembahasan tentang ahammiyatu at-tauhidi wa fadluhu. Pentingnya tauhid dan keutamaan mempelajari tauhid. Kenapa kok tauhid itu penting? Alasannya apa? Itu yang akan kita bahas insyaallah ta'ala. Jadi setidaknya ada 7 alasan yang disampaikan di sini. Tentunya ini hanya bagian yang sangat kecil sekali dari keutamaan tauhid. Ya, tapi setidaknya ini mewakili keutamaan-keutamaan yang lainnya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Keutamaan tauhid adalah at-tauhid a'zamu arkanil Islam. Tauhid merupakan rukun Islam yang paling utama. Ya, yang namanya rukun ya, itu adalah penyusun dari sesuatu. Tanpa adanya rukun, sesuatu tersebut akan hancur, akan rusak. Maka Islam akan hancur atau rusak jika rukunnya tidak ada. Dan dari sekian banyak rukun Islam, ya, dari 5 rukun Islam yang paling utama menentukan rukun yang lainnya adalah rukun yang pertama, yaitu syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini adalah tauhid. Syahadat alla ilaha illallah. La ilaha illallah itu namakan kalimat tauhid. Ya, maka inilah yang menentukan Islam apa tidaknya seseorang. Islam apa tidaknya seseorang. Percuma kalau ada seseorang yang sholat, puasa, zakat, tiap malam sholat malam, tiap hari puasa sunnah misalkan, akan tetapi dia tidak mengakui, tidak mempersaksikan bahwasanya la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka batal semua amalannya tersebut, tidak diterima oleh Allah. Kemudian keutamaan yang kedua, at-tauhid ahammul muhimmat wa awwalul wajibat. Tauhid itu adalah kewajiban, suatu yang paling penting. Ahammul muhimmat artinya suatu yang paling penting dan yang paling penting dari yang penting. Jadi dalam Islam ini kan banyak hal-hal yang penting. Rukun Islam, rukun iman itu perkara yang penting. Dan yang paling puncak dari hal tersebut adalah tauhid. Wa awwalul wajibat, dan tauhid ini adalah kewajiban yang pertama. Sebagaimana Nabi SAW ketika mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke Yaman, beliau berpesan kepada Mu'adz untuk agar berdakwah pertama kali itu mulai dengan tauhid. Jangan dulu ajarkan puasa, salat, zakat dan ibadah-ibadah yang lain, tapi ajarkan dulu tauhid, siapa Rabb yang mereka sembah, ya, apa hak Allah dari makhluknya, kemudian apa hak makhluk dari Allah Subhanahu wa taala, itu dulu ajarkan. Baru setelah itu ajarkan salat, puasa, zakat dan lainnya. Taib. Kemudian yang ketiga, al-ibadat la tuqbalu illa bitauhid. Ibadah-ibadah itu tidak akan diterima kecuali dengan tauhid. Mau sebagus apapun ibadahnya tidak akan diterima kecuali ada tauhid di dalamnya. Ya, jadi kita katakan syarat diterimanya ibadah itu adalah tauhid. Ya, baik. Kemudian yang keempat, at-tauhidu sababun fil amni wal ihtida fid dunya wal akhirah. Tauhid adalah sebab untuk mendapatkan rasa aman dan dapatkan petunjuk di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah katakan, innal ladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, kemudian dia tidak mencampur keimanannya tersebut dengan kesyirikan, maka orang yang seperti itu akan mendapatkan al-aman, mendapatkan rasa aman, rasa tenang, wal ihtida, dan mendapatkan petunjuk, muhtadun, di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kelima, at-tauhid sababu dukhulil jannah wan najatu minan nar. Bahwasanya tauhid adalah sebab masuk seorang hamba ke dalam surga, sebab masuknya seorang hamba ke dalam surga, wan najatu minan nar, dan sebab seorang hamba selamat dari api neraka. Ya, yaitu dengan tauhid, sebagaimana dalam hadis bahwasanya pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala yukhallisu rajulan,
akan membebaskan seorang laki-laki, kemudian dihisap di hadapan manusia yang lain, ditampakkan catatan amalannya, 99 catatan keburukan berbanding dengan 1 catatan kebaikannya, yaitu tauhid. Nah, kemudian kalimat tauhid lebih berat daripada 99 catatan keburukannya tersebut, sehingga dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga. Kemudian yang keenam, at-tauhidu najatun min qurabid dunya wal akhirah. Tauhid adalah najatun, ya, jalan selamat dari apa? Dari musibah-musibah dunia dan akhirat. Musibah-musibah dunia, ya sebagaimana kita lihat zaman sekarang, bencana alam dan sebagainya. Cara untuk kita agar tidak ditimpa oleh musibah-musibah seperti itu adalah dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah suatu kaum mentauhidkan Allah kecuali Allah akan turunkan kepada mereka rezeki dari langit dan dari bumi, serta Allah jauhkan mereka dari kesulitan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, at-tauhid wal hikmatu min khalqil insi wal jin. Tauhid adalah hikmah atau tujuan dari diciptakannya manusia dan jin. Sebagaimana Allah katakan di ayat sebelumnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau kita sudah tahu bahwasanya misi kita diciptakan oleh Allah adalah untuk mentauhidkan Allah, maka hal yang paling penting untuk kita ketahui adalah hal-hal yang berkaitan dengan misi tersebut. Kalau misalkan antum diutus sama bos antum, pergi antum ke Pulau Jawa misalkan, pergi ke pulau seberang untuk misi ini, misi itu, misi tugas dari kantor misalkan. Kalau antum paham pentingnya misi tersebut, tentu yang akan menjadi perhatian dan fokus antum hanyalah bagaimana agar bisa menunaikan misi tersebut dengan baik. Maka begitulah kita di dunia ini, kita sedang mengemban suatu tugas, suatu amanah, yaitu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa tetap istiqomah menjaga amanah tersebut, Allah janjikan baginya surga, dan yang tidak mampu menjaga amanah tersebut, Allah azab dia dengan api neraka, wal iyadzubillah. Baik, insyaallah kita lanjutkan selanjutnya nanti di kalimat pembahasan tentang kalimat tauhid. Apa makna kalimat tauhid? Kemudian rukunnya apa saja? Ya, kemudian bagaimana cara agar kita bisa mendapatkan faedah dari kalimat tauhid? Karena kalimat tauhid tidak cukup hanya dengan mengucapkan di lisan saja. Insyaallah kita akan bahas di kesempatan selanjutnya biidznillah taala. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.